Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam sesi 2 perkuliahan riset pemasaran dengan saya Rini Koswati. Kali ini untuk pertemuan kedua kita akan berbicara dan mendiskusikan terkait desain riset di dalam riset pemasaran. Sebetulnya desain riset ini kita jadikan pertimbangan ketika kita telah menentukan atau mampu mengidentifikasi permasalahan yang akan kita cari solusinya melalui riset di dalam pemasaran ini. Nah, jika Anda telah mempelajari step-step di dalam proses riset pemasaran, maka step pertama dan kedua itu terkait tentang penentuan permasalahan atau identifikasi masalah yang tepat untuk diselesaikan. Ketika identifikasi masalahnya sudah jelas, maka langkah berikutnya adalah peneliti itu akan menentukan desain penelitiannya atau desain risetnya. Jadi di sini desain riset itu bisa kita nyatakan seperti ini ya. Cooper dan Emory mengatakan bahwa desain penelitian atau desain riset itu merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian atau jawaban atas masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Malhotra mendefinisikan desain riset sebagai satu kerangka atau blueprint yang merinci secara detail prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan bagi para pengambil keputusan. Nah, sehingga desain riset itu akan mampu menjamin bahwa suatu penelitian itu relevan terhadap masalahnya dan riset tersebut akan menggunakan prosedur yang sistematis dan ekonomis. Begitu. Berikut ini adalah klasifikasi desain riset pemasaran yang nantinya bisa Anda baca dan pelajari secara detail di buku riset pemasaran, konsep dan aplikasi yang telah kami tulis dan sudah kami sampaikan dalam akun Open Learning gitu ya. Nah, riset desain itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu exploratory research design dan conclusive research design. Sementara conclusive research design ini terbagi menjadi descriptive research dan causal research atau riset kausal. Nah, untuk descriptive research itu terbagi lagi menjadi dua, yakni cross-sectional design serta longitudinal design. Cross-sectional design itu masih kita bagi lagi, terdapat single cross-section dan juga ada peneliti yang melakukan multiple cross-sectional. Seperti itu. Beberapa aspek tujuan, karakteristik, temuan hasil, dan outcome pada riset eksploratoris dan riset konklusif itu bisa kita lihat di sini bahwa riset eksploratoris itu bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman yang detail. Karakteristiknya di sini dibutuhkan informasi itu harus diberikan secara longgar. Proses risetnya bersifat fleksibel dan tidak terstruktur, ya. Kemudian sampelnya kecil, kalau dalam bahasa lain adalah partisipannya bisa sedikit, ya. Begitu sehingga bisa jadi partisipan yang 5 itu belum tentu ini ya merepresentasikan semua responden yang kita butuhkan. Jadi di dalam exploratoris ini kita butuh deep interview pada partisipan tertentu yang sudah kita pilih. Analisis data, karena ini merupakan data primer, itu dilakukan secara kualitatif ya analisisnya. Temuannya ini bersifat tentatif ya, dan outcome-nya biasanya diikuti dengan riset eksploratoris lanjutan atau diikuti dengan riset konklusif. Sedangkan tujuan dari riset konklusif itu untuk menguji hipotesis yang secara spesifik sudah ditentukan hubungan antar variabelnya. Karakteristiknya di dalam riset konklusif itu informasi yang dibutuhkan telah dirumuskan dengan jelas, proses risetnya itu bersifat formal, terstruktur ya. Sampelnya kita bisa menggunakan sampel yang besar dan representatif. Analisis data biasanya bersifat kuantitatif, sehingga temuan atau hasilnya itu sudah berupa suatu simpulan atau konklusif.
Dan temuan ini digunakan sebagai input di dalam membantu ya pembuatan sebuah keputusan. Gitu. Adapun riset deskriptif itu merupakan riset di mana peneliti itu berupaya untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu objek penelitian. Nah, ini kita sebut dengan riset deskriptif. Riset deskriptif membutuhkan spesifikasi yang jelas untuk menjelaskan 5 faktor atau 5W, who, what, where, when, and why. Ya, siapa yang akan kita teliti, apa yang kita teliti, di mana fenomena itu terjadi, kapan fenomena itu terjadi, dan yang lebih penting lagi adalah mengapa fenomena itu terjadi. Nah, ini diselesaikan di dalam riset deskriptif. Riset kausal merupakan penelitian yang memiliki tujuan memahami hubungan sebab akibat dari satu fenomena. Selain itu adalah riset kausal memiliki tujuan menentukan karakteristik hubungan antara satu variabel dengan variabel lain serta dampak dan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, ini terkait riset kausal. Nah, dengan demikian dalam menentukan desain yang pertama dipertanyakan adalah apa yang menjadi tujuan riset itu sendiri. Ya, sehingga tujuan riset itu bisa dibagi menjadi dua. Ya, tujuan riset untuk mencari informasi atas suatu objek tertentu. Nah, ini bisa jadi exploratory research, ya. Nah, ketika tujuan riset adalah untuk mencari satu kesimpulan terhadap suatu masalah, maka ini merupakan konklusif riset. Konklusif riset ini terbagi menjadi dua, yang menjelaskan fenomena yang menjadi latar belakang penelitian atau descriptive research, dan juga yang terkait tentang hubungan antara fenomena atau causal research. Dengan demikian, kalau kita melihat tujuan dari sebuah riset itu dilakukan, ada pilihan 3 jenis desain riset, yaitu desain eksploratory, desain deskriptif, maupun desain kausal. Nah, Anda bisa menentukan desain mana yang paling tepat untuk kondisi fenomena yang sedang kita amati atau akan kita teliti, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Silakan mahasiswa menyiapkan tugasnya untuk mempersiapkan artikel yang hendak direplikasi. Ya, selamat belajar dan selamat berlatih membuat mini riset ya. Semoga bermanfaat bagi Anda dalam menyiapkan tugas akhir Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.